Inilah maksud tahta Daud dan tunas Daud di kitab Yesaya. Tertulis di Yesaya 9 ayat 7 dan 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 16 ayat 5, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Ayat-ayat di kitab Yesaya tersebut adalah menjelaskan kepada orang Israel mengenai tahta Daud. Kalimat tahta Daud itu digunakan untuk merujuk kepada tahta Yesus yang akan duduk bertahta dalam kerajaan kemuliaan yang kekal di surga. Dan umat-umat benar yang diangkat ke surga akan menjadi warga negara kerajaan kemuliaannya. Tahta tersebut tidak ada hubungannya dengan Daud, tetapi tahta tersebut adalah dimaksudkan untuk membangkitkan imajinasi orang Israel pada saat itu. Karena pada saat itu Raja Daud adalah Raja Israel yang dikenal dan dikasihi oleh Allah dan juga oleh seluruh rakyatnya. Namun keturunan kerajaan Raja Daud selanjutnya akan menghadapi kehancuran dan penawaan. Dan maksud penggunaan kalimat tahta Daud dalam ayat tersebut adalah karena pada masa itu masih tersimpan dalam hati dan benak orang-orang Israel bahwa sebelumnya pemerintahan kerajaan Raja Daud di bumi ini masih menjadi raja yang terbesar dan membawa bangsa Israel kepada puncak kejayaannya. Sebagaimana banyak tokoh di Alkitab yang sebenarnya adalah menggambarkan Yesus. Dalam ayat tersebut juga Daud berfungsi sebagai simbol dan bayangan dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, istilah tahta Daud di sini digunakan merujuk pada tahta Allah di surga, yaitu yang disiapkan untuk Yesus Kristus yang nanti akan memerintah atas bangsa-bangsa.
Kerajaan kemuliaan yang Tuhan Yesus dirikan adalah sebuah kerajaan yang penuh dengan kesetaraan, hak keadilan, dan kebenaran. Dalam kerajaan kemuliaan itu, tabiat Allah dapat terlihat dan dirasakan di mana-mana. Sebab Dia ada sekarang dan selamanya. Dan semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah kekurangan dari kerajaan di atas dunia ini, yaitu tentang keadilan dan kebenaran. Kitab Yesaya pasal 11 memberikan gambaran yang indah tentang dunia baru. Sebuah masa depan dalam kehidupan kekal yang akan diperintahkan oleh Sang Tunas, yaitu Yesus Kristus. Kata Ibrani Nezer atau tunas mungkin merupakan akar kata dari nama Nazaret. Dalam kitab Matius 2 ayat 23, Yesus disebut sebagai orang Nazaret yang bisa berani, orang dari Nazaret atau orang dari Tunas. Dia akan timbul sebagai tunas dari tunggul Isai, yaitu ayah Daud. Kalimat tunas yang keluar dari tunggul Isai dalam Yesaya 11 ayat 1 sebenarnya adalah mengambil gambaran pohon tumbang dalam Yesaya 10 ayat 33 sampai 34. Tunggul Isai adalah menyatakan mengenai keturunan Daud atau anak Isai yang akan kehilangan kuasanya. Sebab kerajaan Yehuda atau Israel ketika dipimpin oleh generasi raja berikutnya yang merupakan keturunan Daud akan ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Namun kemudian akan bangkit sebuah tunas yang keluar dari tunggul tersebut yang nampaknya sudah hancur. Kitab Yesaya menceritakan tentang kerajaan Yehuda dan Israel yang ditaklukkan oleh bangsa Asyur atau Assyria. Akibatnya, banyak dari umat Tuhan yang ditawan atau diangkut ke negeri Asyur atau Assyria. Hal itu diizinkan oleh Tuhan karena dosa para pemimpin Yehuda dan Israel yang semakin jauh dari Tuhan. Sehingga hal tersebut berdampak juga kepada kehidupan kerohanian bangsanya. Dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai 2, Allah menyatakan bahwa Mesias yaitu yang akan mendirikan kerajaan yang benar dan saleh sebagai lawan dari Asyur atau Assyria adalah merasa dari keturunan Daud yang telah dijanjikannya. Sesudah pohon Daud dipotong dan hanya tunggul yang tertinggal. Lalu kemudian Neser atau Taruk, yaitu sebuah gelar penting dari juru selamat akan tumbuh. Dalam kerajaan kemuliaan yang kekal di surga nanti, Yesus akan menjalankan pemerintahan yang benar-benar adil. Yesus menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan keadilan itu merupakan pantulan dari kekudusan Allah. Yesus memuliakan keadaan aman sentosa seperti yang terdapat di Taman Eden atau Firdaus dahulu. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Yesus juga akan mengumpulkan orang dari banyak bangsa untuk tinggal di kerajaannya. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya mengedukasi serta bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan berkati.